Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Clara Intan NPM 5021086. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang memahami elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Simak videonya ya. Pengertian kurikulum 2013 menurut paparan Kemendikbud sendiri, yaitu kurikulum 2013 adalah kumpulan komponen perencanaan dan pengaturan yang mencakup isi, tujuan, dan bahan dari pelajaran serta cara penggunaan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kemudian, tujuan kurikulum 2013 yaitu kurikulum ini dirancang dengan tujuan yang berorientasi pada pemahaman kemampuan yang mumpuni dan pendidikan karakter. Kemudian elemen-elemen perubahan kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan atau SKL. Dalam kompetensi lulusan terdapat perubahan secara kurikuler holistik yang didukung oleh semua materi atau mata pelajaran terintegrasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga output lulusan tidak hanya sekedar mempunyai dalam bidang keilmuannya saja, melainkan perkembangan kemampuan secara praktek juga mengalami perkembangan. Selanjutnya, standar isi dalam kurikulum 2013 diharapkan mampu mengakomodasi ragam konten lokal, nasional, maupun internasional antara lain TIMMS, PISA, PIRLS. Perlu diketahui, TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study merupakan penilaian siswa yang distandarkan untuk mengukur ketercapaian prestasi siswi SMP pada bidang matematika dan sains. Selanjutnya, standar proses. Perubahan pada proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 terdiri dari beberapa cakupan khusus. Pertama, kurikulum 2013 berorientasi pada karakteristik kompetensi yang mencakup beberapa aspek sikap, di mana menurut Cardwell berisikan tentang sikap menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Untuk standar penilaian sendiri, perubahan pada penilaian terdiri dari sistem penilaian berbasis tes dan non-tes atau portofolio. Kemudian ditambah dengan menilai proses dan output melalui penggunaan authentic assessment. Penilaian autentik merupakan penilaian yang melibatkan siswa dalam tugas-tugas autentik yang bermanfaat. Secara sederhana, penilaian autentik adalah penilaian objektif yang sesuai dengan apa yang harus dinilai dari kegiatan peserta didik, baik dari segi proses maupun hasil, melalui berbagai instrumen penilaian yang ada. Kemudian, kurikulum darurat. Dalam pembelajaran masa darurat, banyak hal yang harus dievaluasi oleh pemerintah, lembaga, pendidik, orang tua, dan juga siswa agar pembelajaran dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan harapan. Adapun struktur kurikulum sampai ke tahap penilaian yang pertama, yaitu struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dari kurikulum 2013 atau K13 menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi waktu. Kemudian yang kedua, media dan sumber belajar dapat menggunakan sumber dan media apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. Kemudian yang ketiga, perencanaan pembelajaran atau RPP harus disusun oleh guru. Dalam menyusun RPP, guru harus merujuk pada SKL, KI, KD, dan indikator pencapaian yang diturunkan dari kompetensi dasar. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, kurikulum darurat terdapat berbagai model pembelajaran untuk menunjang terlaksanaan pembelajaran disajikan oleh guru, di antaranya yaitu
Yang pertama e-learning, yang kedua blended learning, yang ketiga home visit. Kemudian, elemen kurikulum merdeka yang pertama yaitu mengubah USBN menjadi asesmen kompetensi. Kemudian yang kedua, mengganti ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, meminimalisasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang keempat adalah peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDP zonasi. Kemudian langkah-langkah dalam mengembangkan modul ajar pada kurikulum merdeka ini diantaranya adalah yang pertama melakukan analisis pada siswa, guru, dan satuan pendidikan mengenai kondisi dan kebutuhannya. Pada tahap ini, guru dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran. Guru dapat menganalisis kondisi dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran sehingga modul ajar yang didesain akurat dengan masalah yang ada dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen diagnostik pada siswa mengenai kondisi dan kebutuhan dalam pembelajaran. Pada tahap ini, guru mengidentifikasi kesiapan siswa sebelum belajar. Guru melakukan asesmen ini secara spesifik untuk mengidentifikasi. Nah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!